Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu 17 Desember tahun 2022. Tuhan pasti memberkati kita seperti Dia telah memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Baiklah, kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 2 hari bersama dengan Hagai. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan mengakhiri pembacaan kitab Hagai, persisnya Hagai pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Terima kasih atas kesetiaan dan semangat sidang jemaat Tuhan. Dan saudara dimanapun berada, untuk terus mau belajar dan mengerti kehendak Tuhan lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Kiranya saudara semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Amin. Baiklah, judul renungan hari ini dari pasal terakhir kitab Hagai adalah yang memperhatikan rumah Tuhan pasti diberkati. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Sidang jemaat Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memperhatikan segala hal dengan detail. Amin. Terlebih ketika yang kita lakukan itu menyenangkan hatinya, maka sudah pasti mereka akan mendapatkan berkat khusus dan spesial dari Tuhan. Ada hal yang sangat menarik saat umat Tuhan membangun bait suci pada zaman Nabi Hagai. Ketika mereka lesu dalam membangun rumah Tuhan, mereka mengalami gagal panen. Sebaliknya, ketika mereka mulai membawa kayu dan meletakkan dasarnya, Tuhan membuat pekerjaan mereka tidak sia-sia. Jadilah hari-hari pembangunan bait suci menjadi hari-hari penuh berkat. Mengapa bisa demikian? Tuhan ingin menyampaikan pesan yang sangat mendasar dan penting buat kita hari ini. Jangan pernah menyepelekan Tuhan. Bagaimanapun pembangunan bait suci adalah pekerjaan Tuhan. Perintahnya untuk membangun bait suci bukanlah omong kosong yang tidak bisa dipegang. Dimintalah umatnya untuk menguji pekerjaannya. Ketika mereka mengikuti perintah Tuhan, perkataannya terbukti benar karena mereka mulai melihat panen yang baik seperti yang dijanjikan Tuhan. Tuhan juga tidak menunda-nunda karena mulai hari ini katanya, aku akan memberi berkat. Bukan bertahun-tahun kemudian setelah bait suci selesai dibangun, tetapi pada hari itu juga Tuhan menurunkan hujan berkatnya. Apa yang segera terjadi setelah kayu dibawa untuk pembangunan dan batu demi batu ditaruh menjadi tanda dimulainya kemeriahan pembangunan bait suci. Bagi Nabi Hagai, membangun bait suci itu artinya mempersilahkan Tuhan untuk memberkati bangsa itu. Yang dibutuhkan tinggal iman dan sikap percaya. Dan bagi kita, jika Dia memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan baik, pasti Dia akan memberkati kita. Amin. Percayalah, hari-hari penuh berkat siap untuk dibentangkan Tuhan di depan umat, saudara dan saya yang taat dan turut mengerjakan karya Tuhan dengan sepenuh hati. Karena itu, mari, apa yang kita bisa lakukan untuk membangun bait suci? Apa yang kita bisa lakukan untuk memperhatikan rumah Tuhan? Lakukanlah. Karena ketika kita melakukannya, Tuhan memperhatikan kita dan memberkati hidup kita dengan caranya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kiranya perenungan kita pada pagi hari ini menyemangati iman kita terus untuk kita bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan lewat gereja Tuhan. Karena dengan demikian, berkat Tuhan mengalir dengan melimpah dalam hidup kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.